Baiklah teman-teman semuanya, hari ini hampir semua pelaku usaha ingin masuk ke dunia digital. Mereka membuat akun Instagram, berjualan melalui marketplace, menerima pembayaran melalui QRIS, dan juga mempromosikan produk melalui WhatsApp ataupun TikTok. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah masuk ke dunia digital otomatis membuat sebuah UMKM menjadi naik kelas? Jawabannya, belum tentu. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah usaha e-commerce di Indonesia sepanjang tahun 2024 meningkat sekitar 15-30% dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, semakin banyak pelaku usaha yang ingin memulai dan memanfaatkan kanal digital untuk menjual produknya. Namun, pertumbuhan jumlah penjual tidak selalu diikuti oleh pertumbuhan kualitas usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Fajri Ramadan dan saya mahasiswa Institut Setiami. Dalam video ini saya akan membahas beberapa isu yang aktual di Indonesia, yaitu tantangan UMKM di era digital. Kita akan melihat akar masalahnya, pihak-pihak yang terlibat, dampaknya, bentuk komunikasi dan negosiasi yang efektif, serta peran yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. UMKM merupakan salah satu fondasi utama dalam perekonomian di Indonesia. UMKM mencakup sekitar 99% dari keseluruhan unit usaha yang berkontribusi sekitar 60,51% terhadap produk domestik bruto dan menyerap hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Namun, kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada di kisaran 15,7%. Angka tersebut menunjukkan sebuah paradoks. UMKM sangat besar dalam jumlah dan penyerapan tenaga kerja, tetapi kemampuan sebagian besar UMKM untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, dan juga masuk ke rantai pasok yang lebih besar masih sangat terbatas. Jadi, permasalahannya bukan karena Indonesia kekurangan pelaku usaha, tetapi permasalahannya adalah banyak pelaku usaha yang masih berada dalam skala mikro dan belum memiliki sistem untuk bertumbuh. Pemerintah mencatat bahwa sekitar 25 juta UMKM telah terintegrasi ke dalam ekosistem digital. Bank Indonesia juga mencatat bahwa sampai dengan semester pertama tahun 2025, QRIS sudah digunakan lebih dari 39,3 juta merchant dan juga sekitar 93,16% diantaranya merupakan bagian dari UMKM. Angka ini tentu merupakan perkembangan yang sangat positif. Namun, menggunakan QRIS, membuka toko marketplace, atau membuat akun di sosial media baru merupakan tahap awal. Transformasi digital yang sebenarnya terjadi ketika teknologi digunakan untuk, pertama, memahami perilaku pelanggan, kedua, mencatat transaksi, ketiga, mengelola stok, keempat, mengukur produk efektivitas promosi, kelima, melakukan tindak lanjut terhadap calon pembeli, keenam, menghitung keuntungan, dan ketujuh, mengambil keputusan berdasarkan data. Masalahnya, sebagian UMKM masih memanfaatkan teknologi hanya sebagai etalase. Produknya sudah diposting, tetapi calon pelanggan tidak tercatat. Pembayaran sudah digital, tetapi laporan keuangan masih tidak teratur. Konten selalu dibuat setiap hari, tetapi tidak pernah dianalisis apakah menghasilkan penjualan ataupun tidak. Akar permasalahan UMKM. Kementerian UMKM telah mengidentifikasi sejumlah tantangan, antara lain dominasi usaha mikro, rendahnya penerapan teknologi dan inovasi, keterbatasan akses pembiayaan, rendahnya kemitraan, dan rantai nilai industri, serta belum optimalnya ekosistem pengembangan usaha. Dari berbagai tantangan tersebut, setidaknya terdapat 4 akar masalah. Pertama, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tidak semua pelaku usaha memiliki pemasaran digital, pencatatan keuangan, pengelolaan pelanggan, analisis pasar, dan juga strategi penjualan. Kedua, rendahnya kepercayaan konsumen. Konsumen masih khawatir terhadap penipuan, kualitas barang yang tidak sesuai, foto yang berbeda dari kondisi asli, dan juga serta ketentuan garansi yang tidak jelas. Ketiga, persaingan yang hanya berorientasi pada harga. Karena produk yang dijual terlihat serupa, sebagian pelaku usaha memilih menurunkan harga terus-menerus. Padahal, perang harga dapat mengurangi jumlah margin dan menurunkan kualitas layanan yang membuat usaha sulit untuk bertahan. Keempat, lemahnya administrasi bisnis. Banyak usaha yang tidak memiliki pencatatan calon pelanggan, histori transaksi, perhitungan margin, dan juga evaluasi promosi, serta pengelolaan stok yang memadai. Pelaku UMKM bertanggung jawab atas kualitas produk layanan,
Konsumen menentukan tingkat kepercayaan pasar. Pemerintah menyediakan regulasi, pelatihan, infrastruktur, dan juga akses pembiayaan. Platform digital menentukan sistem, algoritma, pembiaya layanan, dan akses kepada konsumen. Perguruan tinggi serta mahasiswa dapat memberikan pendampingan dan riset serta inovasi. Ketika ekosistem ini tidak berjalan dengan baik, dampaknya adalah usaha akan sulit berkembang, keuntungan menurun, persaingan menjadi tidak sehat, lapangan kerja yang dihasilkan tetap berada pada produktivitas rendah. Sebaliknya, apabila UMKM tumbuh secara sehat, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik usaha. UMKM juga dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, memperluas basis pajak, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Sekarang, mari kita lihat sebuah simulasi. Bayangkan, terdapat sebuah UMKM yang menjual laptop bekas berkualitas melalui media sosial. Seorang calon konsumen tertarik terhadap sebuah laptop yang ditawarkan dengan harga 5 juta. Namun, calon konsumen mengatakan, saya tertarik, tetapi saya masih ragu dengan kondisinya. Bisakah kurang menjadi 4 juta? Dalam situasi seperti ini, sebagian penjual mungkin bakal langsung menjawab, tidak bisa, harganya sudah pas. Jawaban tersebut sebenarnya tidak salah, namun secara komunikasi, jawaban itu menutup pembicaraan tanpa terlebih dahulu memahami alasan daripada keberatan konsumen. Penjual yang menggunakan teknik komunikasi efektif harusnya tidak langsung mempertahankan posisi harga. Ia perlu menggali kepentingan baik dari permintaan tersebut. Seperti contohnya, terima kasih sudah tertarik. Boleh saya mengetahui apakah perkembangannya ataupun pertimbangannya karena anggaran atau karena masih ragu dengan kondisi unitnya? Pertanyaan tersebut penting karena keberatan mengenai harga belum tentu benar-benar disebabkan oleh harga. Bisa jadi karena konsumen takut tertipu dan juga konsumen belum memahami tentang spesifikasi dari produknya. Misalnya, jika konsumen kemudian menjawab, saya sebenarnya memiliki anggaran terbatas, tetapi saya juga khawatir barangnya bermasalah untuk dibeli. Sekarang, kita mengetahui bahwa terdapat dua kepentingan daripada konsumen. Yang pertama, harga yang disesuaikan anggaran, jaminan keamanan produk, dan sementara itu, penjual juga memiliki kepentingan seperti mempertahankan margin yang wajar, menutup penjualan, hingga menjaga reputasi usaha. Negosiasi yang buruk mungkin akan membuat kedua belah pihak mempertahankan posisinya. Konsumen hanya mengatakan saya maunya di 4 juta rupiah dan penjual hanya mengatakan saya maunya di 5 juta rupiah. Negosiasi akhirnya tidak efektif dan penjualan pun tidak terjadi. Untuk harga 4 juta, kami belum dapat memenuhi karena unit sudah melalui pemeriksaan, dilengkapi adaptor, dan juga memiliki garansi toko. Namun kami dapat memberikan produk detail kondisi, kesempatan pengecekan langsung, garansi tertulis, dan juga potongan harga yang masih memungkinkan. Dengan demikian, Bapak mungkin bisa memperoleh unit yang lebih aman tanpa harus menanggung risiko sendiri. Hal ini dapat dijelaskan dengan menunjukkan beberapa teknik komunikasi. Yang pertama, menunjukkan nilai empati. Kedua, menjelaskan nilai. Ketiga, memberikan bukti. Dan juga keempat, menawarkan alternatif untuk konsumen. Selanjutnya kepada pemerintah dalam memiliki peran untuk disimulasikan. Apabila permasalahan diperluas, pemerintah dapat berperan dengan menyediakan pelatihan, akses legalitas, dan juga standarisasi produk perlindungan konsumen, serta akses pembiayaan yang sehat. Namun, pelatihan juga tidak boleh berhenti secara seremoni. Program pendampingan harus memiliki target yang terukur. Misalnya, pertama, peningkatan omset, kedua, perbaikan laporan keuangan, ketiga, penambahan pelanggan, keempat, peningkatan konversi penjualan, kelima, pengurusan legalitas, dan keenam, pembukuan akses pasar baru. Pelatihan UMKM mungkin juga perlu bersedia untuk berubah. Tidak mungkin pemerintah meminta konsumen percaya bila penjual masih menyembunyikan kekurangan produk. Tidak mungkin teknologi meningkatkan keuntungan apalagi pelaku usaha tidak pernah menghitung margin. Selanjutnya, peran mahasiswa. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa tidak hanya harus menunggu lulus dan memberikan kontribusi. Mahasiswa dapat membantu UMKM melalui kegiatan sederhana dan memiliki dampak yang sangat nyata. Pertama, mahasiswa bisa melakukan riset pasar untuk mengetahui siapa konsumennya, berapa tingkat harga yang wajar, dan masalahnya apa yang bisa diselesaikan oleh pelanggan. Kedua, membantu kontribusi komunikasi pemasaran yang jujur, informatif, dan juga sesuai dengan karakter konsumen. Ketiga, membuat database calon pelanggan atau leads yang berisi nama, kebutuhan, sumber informasi, dan status tidak lanjut dan hasil transaksi. Keempat, membantu UMKM menyusun pencatatan penjualan, stok, biaya, margin, dan juga evaluasi promosi. Kelima, membantu pelaku usaha untuk menggunakan teknologi secara aman dan produktif.
Sebagai mahasiswa administrasi bisnis, kita mempelajari pemasaran, komunikasi, pelayanan, administrasi, dan sumber daya manusia, keuangan, dan strategi. Seluruh pengetahuan tersebut dapat diterapkan langsung untuk membantu UMKM. Harapan untuk Indonesia. Harapan saya, Indonesia tidak hanya memiliki banyak UMKM, tetapi juga memiliki lebih banyak UMKM yang produktif dan profesional, inovatif, dan juga mampu untuk bersaing. Digitalisasi harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, transparansi, akses pasar, dan juga peningkatan kualitas daripada pekerjaan. Perguruan tinggi perlu membuka lebih banyak ruang kolaborasi dengan pelaku usaha, platform digital perlu membangun ekosistem yang adil, pelaku UMKM perlu meningkatkan kualitas produk dan pelayanan serta tata kelola, sementara itu masyarakat perlu mendukung produk lokal secara kritis. Mendukung UMKM bukan berarti menerima kualitas yang buruk, tetapi dukungan ini justru membantu dan juga dilakukan untuk memberikan masukan terhadap menghargai produk yang berkualitas dan juga membangun transaksi yang sehat. Perubahan teknologi akan terus terjadi. Jenis pekerjaan akan berubah, cara konsumen mengambil keputusan mungkin akan berubah, model bisnis mungkin juga akan berubah. Karena itu, kita tidak boleh berhenti untuk belajar, dan juga kuliah bukan hanya tentang hadir di kelas, melainkan menyelesaikan tugas ataupun memperoleh gelar. Kuliah melatih kita untuk berpikir secara kritis, membaca data, memahami masalah, menyampaikan gagasan, berkomunikasi, mengambil keputusan, serta tanggung jawab. Ilmu yang kita pelajari seharusnya tidak berhenti kepada teori, tapi ilmu tersebut harus digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam masyarakat dan menciptakan lapangan kerja, membantu pelaku usaha, serta membangun Indonesia yang lebih maju. Mari terus belajar, meningkatkan kompetensi, dan melanjutkan pendidikan, karena kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alam yang memiliki, tetapi juga kualitas manusia dalam mengelolanya. Saya, Muhammad Fajri Ramadan, mahasiswa Institut Stiami. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar, bertumbuh, dan berkontribusi untuk Indonesia.